Gak Siaran. Halo, apa kabar semuanya? Menjelang akhir pekan, kita muncul lagi untuk menemani Anda berakhir pekan. Karena kita lagi Gak Siaran. Oke, Saya Timothy Marbut. saya Bayu Sutiono. Ada yang salah di situ. Jadi weekend ini kita mau kasih rekomendasi, walaupun disclaimer, Ya, kita nggak tahu nyari film ini kemana ya. Tapi kalau Anda bisa mencarinya, mungkin ada di karena ada streaming yang mungkin. lama. Kan ada yang kita mau sebut-sebut, filmnya lama banget. Soalnya. Ya, soalnya ini permintaan dari pemirsa Gak Siaran. Itu dulu yang kita harus sampaikan. Jadi, waktu kita muncul di episode pertama, jangan-jangan. Pertama apa kedua? Atau kedua. Pertama itu kan tahun berapa? 1000. Bukan 1000 lagi. Kita itu udah di YouTube itu dari tahun 1009. YouTube-nya belum ada 1000-an. YouTube baru rencana, kita udah ada. Oh iya. Kita udah punya channel ya. Udah punya channel. Ya kan. Nah, begitulah. Channel kira-kira orang ya. dalam biasanya yang berhasil. Kalau punya channel orang dalam tuh udah lancar lah urusan katanya. Channel loh ya. Channel dalam. Bukan orang Kok channelan itu tadi ya? Channelan dalam. nanti channel. Ya, deh, salah lagi. Anyway, kembali lagi ke film. Jadi kita mau... Ntar dulu kita sebut dulu dong. Oh, Siapa iya. yang request? Emang lu tau? Ya enggak lah, jangan- muncul tuh. Muncul kan? Oh Nih, iya muncul. detik Oh iya jari. bener. Ah, itu dia. Itu yang Terima kasih request. buat kamu. Cie. Iya. Cewek Kenapa cowok. begitu? Gak tahu juga. Kalau cowok kita santai aja buat kamu. Kalau Cie. cowok, thank you bro. Thank you, bro. Udah nulis di komen Iya. dengan permintaan. Kalau kamu perempuan, Makasih terima loh. kasih banyak ya. Thank you. Kamu baik sekali sih. Mau Thank you komen-komen. banget, thank you banget. Iya. Kamu boleh Gitu komen lah. lagi dong. Komen lagi ya. Ah. Kirim-kirim makanan juga boleh. Kira-kira ini permintaannya atau request kan kita selalu bilang Ya. boleh komen, boleh minta apa sesuatu yang ingin dibahas. Nah kita nih minta membahas film-film favorit Oke. kita, Tim. Dan permintaannya Gak katanya salah, kita Nggak salah. berdua tuh emang suka nonton film. Nah, tapi ada aturannya dulu. Satu katanya minta film-film yang udah agak lama. Kenapa sih? Kamu melihat kita sebagai bapak-bapak jadul gitu? Apa karena kitanya orang lama? Terus mintanya film lama gitu. Dan jawabannya ternyata Itu maksud Anda betul. Iya, Memang betul. kita jadul. 100 ya guys. Nah, harus film lama. Aturan kedua, anak tuh ambilin tuh Enggak bantal, sih, bantal tuh. tapi kan nggak perlu lama-lama Ya. banget kan? Nggak boleh film ini, Oh, nggak boleh. deng. Karena saya dan Oh, Mas kita Bayu emang adalah penggemar Star Wars. Star Wars. Jadi nggak boleh film ini. Kapan-kapan? Ketahuan biasa banget nanti Iya. kalau kita pasti milih Star Wars, nggak boleh. Iya, tapi kita nggak akan memilih film Star Wars. Iya. Film Star Wars sudah pasti kita seneng. Sejelek apapun film itu, karena kan nggak Kajul sembarangan. Enggak, Tim. Katanya Kan seneng nggak- film Star Wars sejelek apapun film itu. nggak semua film Star Wars itu menurut gue Iya, juga setuju. oke banget gitu, nggak Setuju. juga. Kecuali Tapi Rogue pasti One. kita nonton. Rogue One itu the best. Itu Rogue One itu Setelah- justru Setelah original Star Wars ya. Iya. Menurut gue sih Rogue One. di luar Skywalker Saga. era gitu atau saga, Rogue One is The best. Katanya nggak mau ngomongin Star Wars, kok malah jadi ngebedah Rogue One gimana sih? Ini sih. Oke, kita masuk ke film-film. Film-film. Filmnya Duluan. syaratnya harus lawas. Iya. Kebetulan kalau saya sama istri saya, kita memang suka film lama. Kalau istri saya bilang, kalau istri saya kan nggak ngerti cari film lama kemana gitu Iya. ya. Jadi minta saya cariin. Syaratnya apa? Yang penting filmnya hitam putih katanya gitu. Jadi lamanya tuh Oke. eranya Bener-bener. Mas Bayu ini lamanya. Iya. Kelihatan kan? Jadi emang pas lah sama Mas Bayu. Mas Bayu kan kelahiran 70-an kan. Jadi nonton film Enggak lah, gue udah berwarna. oh bukan 1870-an.
Enggak, saya mengalami TV hitam putih. TV-nya. Iya, tapi film sebenarnya- udah berwarna. Oh, kalau Anda nonton TV hitam putih, sementara produksi sudah berwarna, itu karena kondisi keekonomian Anda pada waktu itu, bukan karena produksi filmnya hitam putih. Betul sekali. Gitu. Ya, jangan disamakan. Kalau temen punya TV berwarna, Waduh, orang kita kaya, main ya. nonton terus di temen saya itu disuruh pulang sama ibu saya, nggak mau pulang karena mau nonton apa aja. Yang penting berwarna. Pokoknya TV-nya berwarna. Iya, mau Toliong tok kek. Aduh, ya kalau kan? Anda mengalami seperti saya, Anda udah tua. Kalau Anda mengalami seperti itu, mungkin sudah saatnya Apa? cek kolesterol. Ya kan? Kontrol rutin ya. Iya, Oke. ya itu apa asam urat dicek tolong gitu ya. Begitu. Gitu. Oke. Film Film. Saya nyebut beberapa film yang menurut saya memang Favorit- mau nggak favorit mau lah. sih luar negeri ya kalau sekalian lama banget gitu. Iya. Beberapa yang menurut saya sangat bagusnya luar biasa kelewatan, tapi ini filmnya masih era dulu ya. Ada beberapa. Salah satu ada namanya filmnya Witness for the Prosecution. Coba kita lihat Witness for Nggak the pernah nonton Prosecution. Iya, itu film lama banget. Witness for the Prosecution. Itu yang main. Nah, pasti nggak kenal aktornya. oh. Lama dong ya. Kalau Terus ini belum nyambung internet. masa ya nggak apa-apa sambil. Nah, apa bagusnya film itu? Jadi- filmnya tentang apa? Ini pengadilan nih kayaknya. Nah, betul. Karena ada Kan dari witness, ada judulnya. prosecution. Jadi itu temanya pengadilan. Seseorang meminta keadilan untuk dirinya sendiri datang ke salah satu pengacara gitu. Dan dia benar-benar meyakinkan banget bahwa dia itu tidak bersalah. Pengacaranya juga yakin. Dan inilah ya kalau film lama gitu ya. Pendekatannya memang berbeda sekali dengan film zaman sekarang. Oh. Film lama itu banyak sekali pengemasannya atau presentasinya itu seperti teater. Zaman itu sih. Iya, jadi Kira-kira tahun berapa aduh, nih film? Witness for the Prosecution itu tahun Berarti Hollywood pada waktu itu udah ada tren bikin film bukan court era movie ya? Film 1957 filmnya. Masya Allah. Jadi salah satu aktor terkenal di yang Era bermain itu? di film itu adalah Charles Lawton, itu kan nggak- Oke, jadul terkenal. banget ya. Terus Marlene Dietrich, ini Marlene Dietrich itu termasuk salah satu legenda Hollywood era Oke, hitam putih. Ada era itu. Dan ada Tyrone Power yang menjadi orang yang bersalahnya era itu. Jadi ini film hukum. Oke. Jadi menurut gue kerennya film itu adalah plot twist-nya sih. Jadi di era tahun 1950-an itu mereka udah bisa Mereka menciptakan udah sebuah bikin plot twist yang luar Di biasa. menurut gua. twist-twist Keren begitu banget. yang ngagetin penonton nggak mengira endingnya atau apa. Ceritanya itu adalah ada seseorang yang tampaknya gagah, ganteng gitu. Tiba-tiba punya temen seorang ibu-ibu yang sudah cukup berumur, punya duit. Nah, tiba-tiba dalam suatu kejadian ibu ini meninggal lah. Oh, Orang ini dituduh. oke. Tapi semua yang dia tampilkan itu menunjukkan nggak mungkin saya gitu. Nggak mungkin gitu saya gitu. Lalu akhirnya si pengacara ini maulah membela karena dia merasa iya ya semua bukti-bukti menunjukkan nggak mungkin lu gitu. Sementara orang kan bilang dia itu yang bunuh. Kenapa? Karena nggak berapa lama si ibu itu nulis dia dalam surat wasiatnya. Oh, Gitu. Jadi oke. setelah ditulis dalam surat wasiat matilah si ibu-ibu agak berumur ini gitu kan. Dan itu diperparah lagi dengan tiba-tiba istrinya si cowok ini yang tiba-tiba ternyata lu udah punya istri gitu kan. Datang dan nuduh suaminya tuh wah memang suami saya gini gitu terus segala macam gitu. Dan itu makin meyakinkan hakim bahwa orang ini jangan-jangan bersalah padahal semua bukti menunjukkan tidak bersalah dan lain-lain gitu. Oke. Nah, kalau saya lanjutin sih plot twist-nya ketahuan ya, Jangan, tapi karena kan nanti ada yang mau iya, nonton. tapi di situ kita akan lihat perdebatan antara si pengacara Iya. dengan jaksa dan menurut gue tuh keren banget tuh. Sistem peradilan di Amerika itu memang Inggris ini ngambil di Inggris. Inggris. Tapi film Hollywood ya, film Iya, Hollywood. tapi menarik untuk sistem peradilan mereka itu membuat perdebatan tuh benar-benar Keren, terjadi keren. untuk ini nggak bersalah, ini bersalah atau apa segala macam ya kan. Keren. Itu kalau suka film hukum, Begitu kalau pembuat filmnya nggak jeli, salah-salah bikin, bisa boring tuh film. itu Karena benar kan banget. Talk terus gitu. Tapi tahun itu ternyata mereka berani ya bikin kayak begitu ya. Udah keren banget.
pernah nonton mungkin ya, ini lebih terkenal dari Witness for the Prosecution ya, 12 Angry Men. Oh iya itu. Kalau itu kita Gila sih. saya Itu nonton bagus juga. banget. Udah di remake juga kan? Iya. Tahun 90-an atau 80-an gitu pernah di Beberapa remake. udah dibikin Wah, lagi dan tetap aja menarik. Karena Karena gitu deh banyak tuh film-film yang talk terus, angle-nya ya kamera berpindah-pindah dari orang yang bicara, iya benar. tapi somehow tetap enak ditonton. Itu jadi 2 ya filmnya ya. Gak apa-apa lah, ada berapa? 12 Angry Men tuh juga harus nonton. Scene-nya di ruang pengadilan aja sama di ruang juri sedang berdebat. Tapi Karena memang perdebatan antar berceritanya juri. tentang si 12 orang juri itu. 12 orang juri itu. Tapi perdebatan antar jurinya, bagaimana satu juri mencoba memenangkan juri lainnya tuh. Iya. Itulah yang digambarkan. Itu keren banget. Bagaimana kemudian mereka akhirnya keluar dengan sebuah keputusan yang menentukan hidup seseorang kan. Nah, itu lebih keren lagi karena apa? Udah jelas orang ini yang bunuh. Iya. Udah jelas banget. Tetap semua aja ada bukti. perdebatan. Tetap aja di perdebatan dalam itu ruang ada. para juri. Dan itu sampai tersisa, kalau nggak salah, tersisa benar-benar satu orang yang bilang, saya ragu. Iya. Udah segitu doang, bukan kayak saya kayak dia tidak bersalah, Dan enggak. mengulang lagi di Iya, bahasa karena vonisnya adalah hukuman mati. Jadi kalau mau hukuman mati, semua harus setuju, iya. ya kan? Tapi karena ada satu orang yang saya masih ragu. Terus semuanya kita udah mau pulang, ayo cepat gitu. Kenapa lu masih nggak yakin juga gitu? Harus Wah, nonton itu keren tuh. banget. Itu 12 keren. Angry Men, ya. Itu tuh film lo ya. Ya itu yang pertama. Silakan. Saya juga ke era hitam putih. Nah, mungkin banyak di antara teman-teman yang nonton channel nggak siaran juga mengalami sama saya itu. Saya ada era sewa kaset video kan, Tim. Rental video, Betamax gitu kan. Kalau Anda mengalaminya, Anda udah tua. Saya ngalamin. Nah, saya tuh senangnya sewa film-film cowboy, western. Oh, Nah, I see. Nah, dari zaman-zaman nyewa video itu dari yang saya ngerti sampai ada asal judul aja, ketemulah saya judul salah satunya ini kalau saya catat dulu ya supaya nggak salah. Itu film hitam putih High Noon. High Noon. Iya, Pernah dengar deh. tahun 1952 dan dapat beberapa Oscar. Yang mainnya pasti nama ini terkenal, Grace Kelly. Oh ya. Yang kemudian jadi Ratu Monaco dan Gary Cooper. Gary Cooper. Wah, itu jauh sebelum John Wayne, dialah karakter wajah Amerika, dan film waktu itu di Amerika kan tahun 50-an kan maskulin kan, cowboy semua. Iya. Nah, High Noon ini simple ceritanya, cowboy banget, martial, ada orang jahat gitu, melindungi sebuah kota. Udah gitu aja. Tapi sesimpel itu ceritanya bagaimana baik mengalahkan yang buruk atau yang jahat, dengan puncaknya di tengah hari adu tembak. Nah, nih perhati ini. Kalau nanti kalian cari film High Noon, cari di mana aja dan nonton, hitam putih tapi sinematografisnya bagus, apa segala macam, jalan ceritanya simple tapi naik terus sampai ke adu tembaknya. Adegan terakhirnya, puncaknya, ketika si Marshall menyelamatkan si Grace Kelly, itu kemudian bertahun kemudian saya udah nonton High Noon nih. Kemudian saya nonton Die Hard yang pertama Bruce Willis, diulang persis versi High Noon. Jadi saya bilang, oh dia niru High Noon gitu. Wow, di Gitu. film Indonesia juga ada tuh kayak gitu. Bisa jadi. Habibie High Noon. Itu beda. Aduh. Tapi nggak cowboy ah. Begitulah ya. Nah itu. High Noon ya. Gue belum nonton loh, gue belum nonton. Itu salah satu film cowboy favorit saya yang menurut saya enak ditonton. Tapi film western banyak benar yang saya suka, termasuk ketika itu masih di era nyewa kaset video rental ini, saya juga ketemu yang ternyata ini juga salah satu tonggak bersejarah dalam perfilman di dunia, western Itali. Western Itali. Tapi sutradara Itali yang jangan heran sama Western Itali, karena ternyata di Jepang pun ada Western Jepang. Iya kan. Orang Jepang bikin Western. Yang main orang Jepang. Western Itali ini jagoannya tuh pakai jubah, gitu. Di pemerannya nanti akan terkenal si Clint Eastwood dengan Franco Nero. Franco Nero terkenal sebagai Django. Nah, itulah sutradara Sergio Leone dari Itali, tapi selalu bikin film cowboy di Hollywood yang kemudian mendunia. Jadi
gimmick-gimmicknya tuh kalau adu tembak sorotannya di mata gitu, terus tangan yang bergerak-gerak di dekat pistol. Nah, itu tuh jadi gimmick-gimmick Cowboy Itali. Makanya jadi apa ya, berpengaruh ke western Dan bahkan film Hong Kong, film action zaman sekarang masih mencoba hal-hal semacam itu dengan musik-musik yang itu. Nah, salah satu yang menjadi tonggaknya itu film yang dibintangi Clint Eastwood, The Good, The Bad, and the Ugly. Ini karakter manusia tuh ternyata ada yang baik, ada yang jahat, ada yang serakah. Hanya karena memperebutkan sesuatu, akhirnya bertiga nih harus semacam adu tembak. Nah, siapa yang menang? Nonton filmnya. Oke, High Noon. High Noon dan The Good, The Bad, and the Ugly itu The Good, The Bad, and the Ugly. film favorit saya di era itu. Itu The Good, The Bad, and Ugly sih era 90-an juga masih sempat inilah ya, sempat booming juga lah ya. Itu kan jadi 2 film juga kan jadinya. 2 film, makanya ada beberapa film memang saya mau sebutin yang 12 film atau enggak sih. enggak lah, jangan. Film dari dunia kita, Wartawan. Apa? Enggak tahu loh. Apa ya? Ada sih beberapa kayak yang Banyak kan. soal itu Watergate sama yang menang Oscar kemarin tuh, aduh. Watergate, All the President's Men dong. All the President's Men, ya. Kan bagaimana Richard Nixon jatuh karena skandal Watergate yang diungkap oleh dua wartawan. Ini wartawannya lupa, New York Times ya? Washington Post kayaknya. Iya, pokoknya 2 wartawan ini di film All the President's Men ini diperankan Robert Redford, Dustin Hoffman. Iya. Nah, itu juga harus ditonton. Itu salah satu yang membuat nggak terlalu sih, saya juga nggak ngerti kenapa kemudian jadi wartawan tuh kagetan gitu. Tapi jadi wartawan tuh bisa gitu ya gitu gara-gara nonton film itu. Keren. Ada yang lebih modern lagi soal wartawan, tapi gue lupa judulnya apa ya. Nanti deh kalau tahun 90-an wartawan TV Tim itu saya terngiang-ngiang juga. Apa ya? Saya udah jadi reporter di Liputan 6. Apa? Aduh, kemana? Ada ya satu yang ini Up Close and Personal. Robert Redford, Michelle Pfeiffer tuh ya. Iya, lagunya dari Celine Dion, Because You Love Me. Wow, sampai ingat lagunya ya? Ingat. Cuma jangan tanya saya nontonnya sama siapa ya. Aduh, nanti istrinya bisa nanyain nontonnya sama siapa. Ya kayaknya sama istri saya nonton mantan pacar. Itu juga ditonton. Itu saya udah jadi reporter dan di Liputan 6 terus nonton film itu kayaknya semangat lagi. Gitu. Nonton deh, terutama kalian yang suka film-film jurnalistik. Spotlight. Oh, oke. Itu juga bagus. 2015 itu bagus banget. Russell Crowe. Bagus banget. Spotlight itu starring Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams. Oh iya. Itu ini bagus nih. Itu juga tentang wartawan menguak apa yang disembunyikan waktu itu mereka. Ini surat kabar Katolik. kecil ya kan? Yes. Surat kabar kecil, tapi bukan Washington Post. Menguak sesuatu yang sangat besar berkaitan dengan perang Irak kan? Bukan, dia tentang pelecehan yang terjadi di gereja Katolik pada waktu itu. Iya. Gitu, jadi. Ini bagus deh Spotlight. Bagus banget. Ini juga menang Academy Award beberapa kan. Dan dari true story kan. Betul. Kalau Spotlight ini, itu keren. Kalau mau cerita banyak deh film-film ini dari kisah nyata, film jurnalistik yang difilmkan bagus-bagus. Saya lupa satu lagi tuh Russell Crowe juga bagus mainnya. Russell Crowe apa? State of Play. State of Play, iya. Itu juga dia wartawan 90-an investigatif. Ya? Iya. Itu twistnya ada di tengah, di bagian akhir di twist lagi ternyata yang jahatnya Ben Affleck. Ketahuan loh. Gak apa-apa. Ya. Mau bocorin dong. Itu yang main juga bagus-bagus. State of Play, Spotlight, Up Close and Personal. Tadi apa lagi tuh? All the President's Men. Kalau suka baca novelnya, cari novelnya. Iya, itu benar sih, banyak yang dari novel. Berangkatnya. Tadi kan sebenarnya Witness for the Prosecution itu juga dari novelnya Agatha Christie sebenarnya. Berangkatnya. Pantes. Itu makanya agak misteri dikit kan. Jadi Oke. Yang zaman-zaman agak kesini apa tim favorit? Ini sebenarnya. Ini juga dari novel. Science fiction, walaupun nggak Star Wars atau apa gitu. Ada nggak yang lo anggap? Ada. Tapi yang ini yang menurut gua salah satu best movie of all time sih. Dan memang dia kalau mungkin yang suka ngecek IMDb dia nggak tahu masih number one nggak ya. Cuma sampai berapa tahun lalu setahu gua masih number one
Apa? Tapi namanya sebenarnya kurang dikenal. Tapi bagus banget. Ini juga dari novelnya Stephen King sebenarnya. Oke. Jadi biasanya agak semi horor lah kalau Nggak Stephen horor. King. Nggak horor. Kalau ini nggak. Ini Shawshank Redemption, tahu dong. Tahu. Ini film yang harusnya menang Oscar cuma Tapi karena ada dia cuma sial karena bersamaan dengan Forrest Gump. Forrest Gump, Itu dong. Tom Hanks. Andai dia keluar tahun berbeda dengan Forrest Gump, udah Dia pasti pasti. menang. Pasti menang. Ini juga harus bagus ditonton. banget. Itu Persahabatan dari penjara sampai keluar penjara yang dilakukan Morgan Freeman ya. Ya, Morgan Kulit Freeman hitamnya dengan siapa satunya lagi? Namanya Tim Robbins. Tim Robbins. Tim Aduh, Robbins. kemana sih Tim Robbins? Iya, setelah Ini ini juga film bagus. bagus banget. Saya ajak Keira putri saya nonton film ini dan dia bilang ini film bagus saya. Bagus banget. Ketika dia udah mulai ngerti film, enak bener runutannya dan Jelas manusiawi semua, banget. manusiawi banget. Dan apa ya? Nonton. Penokohannya juga bagus banget. Iya. Dan yang mainnya sih ya tim. Dan yang mainnya juga naratornya Morgan Freeman tentu saja. Jadi itu aduh ini bagus banget sih. Kalau belum nonton Shawshank Redemption harus nonton dan setahu gue sih ada di streaming. Salah satu streaming Iya, itu. ini masih banyak Netflix kayaknya. kalau nggak salah masih ada atau Prime atau apa itu masih ada. Jadi Iya. kalau belum Dan nonton kalau kita kemudian, kalau teman-teman udah pada nonton Forrest Gump, terus berusaha berpikir jadi juri, emang bingung sih ini dua-duanya bagus. Kalau bisa menang bersama sih ya. menang bareng-bareng deh kalau bisa. Bayangin skor IMDb-nya dia 9,3. Ya, Dengan- dari 10 kan biasanya dari itu. 10. Berarti emang hebat banget tuh film. Sementara kita nonton film IMDb yang skornya 8 aja biasanya udah bagus tuh. Iya. Ya kan? Ini 9,3 dari 10 dan yang udah yang nge-vote itu 2,7 juta orang yang nge-vote doang ya untuk film ini. Jadi salah banget kalau ini termasuk kalau gue gini, kalau gue nonton film bagus di akhir film gue ngerasa itu bagus banget, tapi ada satu hal yang gue sesali. Gue udah nonton. Itu sayangnya. Karena apa kayak gue pengen mengalami itu lagi saat gue nonton dan filmnya bagus banget. Nonton pertama kali Iya, gitu kan. menonton pertama kali itu. Jadi setelah lu nonton, ya udah berarti lu udah nonton. Lu nggak akan bisa mengalami perasaan yang sama untuk film itu karena lu udah tahu ceritanya gitu kan. Udah tahu Nah, ceritanya. ini termasuk film yang benar-benar Susah lupa sih film ini. iya. Iya. Iya benar. Oke. Apalagi ya? Kalau saya, Selain ini- saya penggemar superhero tim. Jadi itu bedanya. Kalau gue seneng tapi nggak sampai ngincer superhero yang secara khusus seneng superhero sih. oh, oke. Nah, dari sekian banyak film-film superhero, saya harus menyebut trilogi Batman Batman-nya Christopher Nolan. Iya, Itu- gue juga merujuk ke ya situ nggak, sih. Itu the mah best. film nggak terlalu superhero tapi dibikin bener. Itu the Batman best. tuh manusia gitu kan. Jadi waktu Christopher Nolan bilang saya mau bikin Batman tapi 3 atau trilogi dan disetujui Warner Bros. Kita nunggu-nunggu Batman Begins. Gimana si Bruce Wayne jadi Batman, si Christian Bale ya. Masih disebut sebagai one of the best Batman, ya kan? The best kalau menurut gue bukan one of the best. Oh gitu ya. The best. Dari sekian banyak pemeran Batman di Hollywood. Lalu ini yang paling the bestnya, The Dark Knight. Dark Knight. Karena Batman itu jadi jahat apa baik, dia harus memilih antara pacarnya atau membunuh si Joker. Iya. Yang diperankan dengan sangat baik oleh almarhum Heath Almarhum. Ledger, The Dark Knight. Baru ditutup dengan The Dark Knight Rises. Ini trilogi yang mumpuni banget. Udah selesailah Batman gitu. Menurut saya, Christopher Nolan sukses banget bikin sebuah film superhero dengan drama yang kuat banget gitu. Tapi nggak meninggalkan Iya. superhero-nya gitu. Superhero Batman-nya tetap Iya. sama sekali tidak terlihat apa ya cheesy superhero sama sekali. Enggak, Iya, sama sekali. Itu kita udah kita benar-benar. nerima, kita nggak apa-apa tuh film berpanjang-panjang. Iya, lama lagi kan dia kan iya. filmnya. Dan nunggu, aduh kapan The Dark Knight itu kan lama jaraknya dari Batman Begins, Dark Knight sampai yang Dark Knight Rises. itu tuh lama sekali tapi ya udah kita puas tuh. Itu the best banget sih karena ya itu tadi karena gua nggak terlalu ngikutin kayak orang suka hype-nya untuk The Avengers gitu. Gue nonton karena ya gue pengen tahu aja gitu. Tapi gue bukan tipe yang nunggu-nunggu Avengers. Lo singgung MCU ya, Marvel Cinematic Universe. Dari sekian banyak filmnya, ada 3 film yang harus gue sebut gue paling suka. Selain karena karakter superhero-nya gue paling suka, si Marvel ini adalah Captain America. Dari sekian banyak tuh, Iron Man, apa sekarang, Ant-Man yang sekarang lagi main di bioskop. Gue paling suka MCU bikin triloginya Captain America. The First Avenger, karena The First Avenger itu memang Captain America. Ya. Lalu, again, nomor 2-nya is the best, karena lawan
sahabat yang juga musuhnya The Winter Soldier, baru para Avengers itu perang saudara, Civil War. That's the 3 best MCU menurut gue. Kalau lo pada belum nonton atau nggak suka, udah tonton 3 itu udah keren banget itu filmnya. Dan nggak MCU the bestnya itu, even dari Avengers Endgame atau apa, udahlah itu karakternya fokus bener di Captain America. Itu sih film. Apalagi kita bikin serial yang kedua kali ya sebelum lo. Banyak banget soalnya kalau mau ngomongin film tuh banyak banget. Tapi ini kan kita bicara soal yang agak-agak lama, tapi nyentuh ke MCU juga gara-gara lu sih. Malah ke MCU itu udah masih lama baru. MCU. Ya itu hanya dibanding High Noon jauh ya kan? Bos. Oke. Satu lagi. Oke. Ntar lu belum kepikiran. Banyak kan film. Banyak banget soalnya. Ada sebenarnya kalau gue tuh satu film favorit sepanjang masa gue deh. Ini film yang gue udah jadiin tradisi di keluarga kecil gue tuh nonton setiap Natal. Apa tuh? Itu menarik tuh. Itu namanya It's a Wonderful Life. Itu klasik banget lah. Itu lebih terkenal lah. Film ini Amerika. Itu Life is Beautiful. Terbaik. Itu juga bagus banget. Itu bagus banget. Cuma kalau It's a Wonderful Life itu dibintangi oleh salah satu yang menurut gua bintang Hollywood era hitam putih yang paling bagus banget. Lupa gue. Dan itu keren banget sih. Cerita namanya James Stewart. Dia main di situ. Karena suasananya Natal, jadi suasananya Natal. Betul, suasananya Natal. Gue pikir lo menyebut Home Alone. Film Natal juga sih. Die Hard film Natal atau bukan? Natal juga itu, bisa sih kejadian. Tapi kan itu perdebatannya apakah itu film Natal atau bukan gitu. Nah kalau It's a Wonderful Life, orang suka ketukar sama Life is Beautiful juga. Sama-sama film yang sangat bagus lah. It's a Wonderful Life tentang seseorang yang tinggal di kota kecil, bapaknya punya kayak kredit koperasi simpan pinjam yang nggak pernah untung. Karena apa? Sibuk bantu orang melulu. Dia sibuk bantu warga di kota kecil itu terus kan. Jadi nggak pernah untung. Tapi selalu, jadi apa? Selalu kesulitan keuangan. Nah dia punya mimpi ingin keliling dunia. Ingin membuat dirinya berguna. Mau belajar keliling dunia, mau... Jadi keliling dunia bukan hanya ingin belajar, menyerap, membantu banyak orang gitu kan. Nah, tapi selalu di dalam ceritanya itu dia selalu gagal untuk keluar dari kota itu. Karena apa? Karena dia harus bantu bapaknya, karena dia harus bantu orang ini, karena dia harus meneruskan usaha bapaknya dan lain-lain. Adiknya keliling dunia. Adiknya mampu meninggalkan ayahnya, tega lah ninggalin. Betul. Karena dia mau keliling jadi dunia. Tentara keliling dunia, berhiaskan medali segala macam gitu. Jadi dia senang untuk adiknya, tapi dia merasa bahwa mimpi gue kan juga gitu. Gue pengen keliling dunia, belajar dan membantu banyak orang. Tapi selalu hidupnya tuh nggak pernah bisa. Entah kenapa selalu menghambat, selalu terhambat. Nah, di tengah perjalanan hidupnya itu, dia sempat stres gitu dan dia udah nyerah untuk kehidupan gitu. Tapi itu di suasana Natal gitu ya. Akhirnya dia mendapat harapan, ada malaikat lah yang membantu dia menyadarkan bahwa lu lihat deh sekeliling lo. Lu lihat deh hidup lu. Lu udah melakukan sesuatu. Lu itu udah melakukan yang terbaik buat orang-orang sini. Orang-orang ini kalau nggak ada lu, nggak ada rumah, nggak ada ini, nggak ada ini segala macam gitu. Jadi dia merasa mimpi dia untuk bisa keluar dan membantu banyak orang itu sudah terjadi dengan dia bertahan tetap di kota kecil itu. Apa judulnya? It's a Wonderful Life. James Stewart. James Stewart tuh some of the best movies menurut gua. Dan James Stewart tuh, lu baca deh kisah hidup aslinya dia. Ternyata itu keren banget James Stewart itu. Dia itu ikut 2 perang sebagai pilot pesawat tempur. Setelah jadi aktor Hollywood ya. Wow. Jadi dia aktor Hollywood tuh sambil ikut perang. Dua peperangan. 2 peperangan dia ikut serta. Kalau nggak salah Perang Dunia 2 juga dia sempat ikut tuh. Dan kita kapan-kapan bisa wawancara dia. Udah meninggal. Terus dapat beberapa penghargaan tertinggi dari pemerintah Amerika Serikat atas jasanya dalam perang, dan akhirnya dia itu membuat sebuah sekolah penerbangan untuk melatih pilot-pilot baru, penerbang-penerbang baru sebelum masuk apa sebagian dari tentara. Kayak It's a Wonderful Life ya, dia berbuat baik buat banyak orang ya kan. Perang aja kan dia juga lebih dan kurang berbuat sesuatu buat negaranya. Merry Christmas everyone. It's a Wonderful Life, disimpan, diingat-ingat.
buat nonton. Saya belum nonton. Tapi nonton deh. Iya, itu nangis deh nontonnya. Benar-benar belum bagaimana dia menyadari bahwa wow. Kira ternyata kalau nonton Ayah, kita catat film itu, cari dari rekomendasi dari Om Timi. Jadi memang tuh temanya tentang Natal, tapi sebenarnya dibilang religious enggak sih sebenarnya. Itu Temanya hebatnya aja mereka Natal. bikin filmnya tuh enggak, itu ada pesan-pesannya. Pesannya iya, pesan moralnya Ditaruh dapat. di suasana Natal di mana orang banyak berlibur dan nonton bersama keluarga, datang ke bioskop, pesannya sampai. Tapi pesan itu umum, Iya. nggak harus orang yang merayakan Nggak Natal mesti. gitu. Iya, Makanya umum Home banget. Alone itu kan dirilis di Natal, orang bilang film Natal, tapi pesannya Iya, enggak, orang suasananya doang kan. kita juga happy nonton Home Alone, ketawa-ketawa juga. Yang tidak merayakan Natal dalam Iya. artian film itu punya pesan-pesan yang Iya. universal. Kalau mau yang lebih tragis, ya Life is Beautiful. Aduh, itu nangis juga, tapi itu tragis sekali Iya. sebenarnya. Itu Oke. menarik juga. Nanti kapan-kapan ada bagian kedua, ketiga, dan Iya lain-lain dong, mengenai film. pasti ada. Film Indonesia belum, Tim. Benar. Iya nggak? Benar. Kalau film Indonesia nonton catatan harian si Boy. Tetap gue promo, Timothy yang nulis. promo. Ntar lah, next Iya. time kita bahas ya soal film Indonesia. Itu film-filmnya silahkan dicek. Tadi rekomendasi memang mungkin agak sulit, nggak semua film bisa didapatkan. Tapi kita jamin kalau kalian mendapatkan cara untuk menonton filmnya, nggak akan nyesel semua film tadi ya. Listnya ada di sini. Iya. Ini, yuk, kita nyusahin grafis ya. Yuk, langsung produksi langsung. Kita harus bikin di sini dong listnya Bikin. ya. Ya, ini di sini aja deh. Bikin. Sambil Ini- lewat ya. Ini Nih, perintah Jenderal Bintang 2. Oke, kita akan pasang musik 1 menit sambil kita hadirkan listnya di sini. Kita pamit dulu dari situasi nggak siaran ini. Iya, karena kita Untuk mau ketemu siaran. lagi di silakan ya komen, Yes. mau bahas apa lagi apa segala macam. Atau silakan. film yang menurut Anda tidak akan pernah gagal. Apa? Nah, boleh juga. Nextnya, kita akan hadirkan trilogi terbaik. Wih, Ya, tadi udah. salah satu. Oh iya, salah. Lalu? salah dua. Lalu film superhero terbaik mungkin selain itu ya. Iya, trilogi boleh aja. itu. Dan nanti saya akan hadirkan film India terbaik. Nah, itu Timothy jagonya. Saya suka film India. Oke? Oke, kita pamit. Like, komen, Ya. subscribe. Terima kasih banyak untuk yang sudah komen dan subscribe. Nah, diajak teman-teman dan saudaranya ya. Salah family, kalau Anda bos, karyawannya juga minta tolong. Kalau Anda karyawan, tolong bosnya diajak. Ya, betul. Kalau Anda belum punya karyawan, tolong bangun sebuah usaha sampai Anda memiliki 1000 karyawan dan suruh semua subscribe ke channel ini. Ya? Iya. Baik, kita dukung UMKM Indonesia. Hubungannya di mana? Agak panjang ya targetnya. Oke, kita pamit. Ya. Selamat berakhir pekan.